Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Santi Mapriana, NIM F2018-0197 dari kelas 4. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai hubungan struktur aktivitas obat. Obat antiinfeksi, senyawa yang digunakan untuk pengobatan penyakit infeksi yang disebabkan spesies tertentu seperti parasit, bakteri, jamur, dan serangan virus, dan lain-lain. Kelompok obat antiinfeksi berdasarkan kegunaan obat terbagi menjadi 8, yaitu Ekotraparasitida, obat antiinfeksi setempat, antilemitik, antimikrobakteri, antiseptik saluran seni, antivirus, anti-jamur, dan antiprotozoa. Antiinfeksi setempat terbagi menjadi 4, antiseptik, disinfektan, antimikrobakteri yaitu antibakteriolosis dan antileptra, antiprotozoa yaitu anti-amuba, anti-leusemia, dan anti-trichomonasa. Ekotoparasitida, senyawa untuk pengobatan berbagai kelainan yang disebabkan oleh ekotoparasit seperti skabies dan pediculosis yang terdapat pada kulit tubuh, kuku, rambut, dan kulit kepala. Berdasarkan struktur kimia terbagi menjadi 4, yaitu hidrokarbon terklorisasi, turunan piretik, senyawa sulfur, turunan lain-lain. Turunan piretik yaitu bersifat selektif karena ada perbedaan kandungan mielin dalam serat saraf vertebrata dan autopoda. Adapun struktur dari Ekopatrosistida B. Obat antiinfeksi setempat terbagi menjadi 2, yaitu antiseptika dan desinfektan. Antiseptika adalah senyawa kimia yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan dan membunuh mikroorganisme pada jaringan hidup, mempunyai efek membatasi dan mencegah infeksi agar tidak menjadi lebih parah. Sedangkan desinfektan yaitu senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme atau bakterisidi, biasanya pada benda mati, dan dengan cepat menghasilkan efek letal yang tak terpulihkan. Halogen dan halogenofor yaitu merupakan kompleks antara halogen dengan senyawa organik. Kompleks yang terbentuk dari klorin dan iodium dengan senyawa organik disebut klorofor dan indofor. Fungsinya klorofor yaitu disinfektan air atau air minum, air kolam renang. Iodofor yaitu antiseptik kulit sebelum pembedahan dan antiseptik luka. Triklosan dan povidone iodin yaitu antibakteri spektrum luas, efektif terhadap gram positif dan negatif dermatofites dan Candida albicans. Kompleks antara iodin dan PFP mengandung 10% iodin, mudah larut dalam air dan melepas iodin perlahan-lahan, masa kerja lebih panjang. Senyawa merkuri yaitu mempunyai aktivitas antiseptik dan disinfektan dibagi menjadi 2 kelompok. 1. Merkurin argonik, contohnya Hg2, HgCl2, HgO, NH2, HgCl2. Merkurin organik, contohnya fenilmerkurin nitrat, merbromin, nitromesol, trimesol. Merkuri organik yaitu bersifat toksis dan iritatif terhadap kulit, digunakan sebagai pengawet dalam industri. Merkuri organik yaitu melepas ion merkuri secara perlahan-lahan, efek samping lebih kecil dibandingkan merkuri organik. Contoh merkuri organik: senyawa fenol yaitu bekerja dengan cara mengendapkan protein sel bakteri, contohnya timol, eugenol, hexaklorofen, dan polikresulen. Hubungan struktur dan aktivitas: peningkatan sifat lipofil akan meningkatkan aktivitas antiseptik, pemasukan gugus halogen akan meningkatkan aktivitas antiseptik, namun halogenasi fenol kurang berguna karena kelarutan sangat kecil dalam air. Pemasukan gugus nitro dan meningkatkan aktivitas antiseptik, pemasukan gugus asam karboksilat dan asam sulfur menurunkan aktivitas antiseptik karena dapat menurunkan kelarutan dalam lemak sebagai antiseptik.
berasal dari minyak timin yang terdapat pada Thymus vulgaris. Adanya gugus pareil dan ortometoksi menunjang aktivitas antiseptik dan antiseptik. Turunan amonium kuartener tidak efektif terhadap bakteri pembentukan spora. Benalconium klorida dapat dilihat pada gambar. Campuran beberapa turunan amonium kuarter dengan N sama dengan 8 sampai 16 dengan bagian terbesar adalah 12, 14 dan 16. Benzetonium klorida terlihat pada gambar. Senyawa perak nitrat atau AgNO3, garam yang mudah larut dalam air, digunakan sebagai antiseptik pada mata bayi yang baru lahir. Perak nitrat amoniakai digunakan secara luas dalam kedokteran gigi sebagai antibakteri dan mengontrol karier gigi. Perak proteinatum ringan atau AGRGirol digunakan untuk pengobatan infeksi pada membran mukosa mata, saluran napas, dan saluran seni, tidak menimbulkan efek iritasi, korosi, dan antikren. Perak lainnya, perak sulfazin, yaitu mempunyai toksisitas rendah, digunakan terutama untuk pengobatan luka bakar. Turunan lain-lain, hexetidin dan mekanisme kerjanya itu mempengaruhi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.